Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Umur yang kedua. InsyaAllah masih membahas tentang manusia berkah, dan nanti yang akan kita kaji adalah perbandingan antara potensi dengan prestasi. Baik. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, di antara sifatnya adalah paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Di buku halaman 34 saya sebutkan sebuah hadis. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Disinilah bentuk perlombaan kita. Bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Dan itulah prestasi yang sesungguhnya. Kemampuan manusia dalam memberi manfaat bagi orang lain sangat beragam, tergantung dari potensinya. Sehingga orang kudu kabeh harus jadi ustadz, atau kabeh kudu dadi kiai, atau kabeh kudu dadi dai, tidak harus ya. Karena masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah dengan kemampuan A, ada yang diberi kemampuan B, ada yang diberi kemampuan C, sesuai yang Allah kehendaki. Kalau jenengan pilih Pak, boleh milih, itu mau milih kemampuan apa? Pengen iso dadi apa? Wong sugih napa wong pinter? Hah? Sugih atau pinter? Pintar. Pintar tapi kere? Gak apa-apa. Ora iso apa-apa nanti. Hah? Cuman pinter tok. Orang nambahi rezeki. Jadi intinya di sini adalah Allah memberikan potensi kepada masing-masing hamba sesuai yang Dia kehendaki. Dari potensi yang beragam itu, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hamba. Maka yang lebih penting adalah dia berpikir, dengan kelebihan yang dia punya, apa yang bisa dia berikan kepada orang lain? Manfaat apa yang bisa dia lakukan untuk masyarakat? Itulah yang perlu dia pikirkan. Karena sejatinya itulah prestasi manusia. Maka sebatas pinter, kaya, punya jabatan, punya status sosial, punya ini, itu semuanya namanya apa? Potensi. Tapi bagaimana dia bisa memberi manfaat bagi yang lain, itulah prestasi. Nah, prestasi atau potensi manusia diberikan oleh Allah beragam. Nabi SAW menggambarkan manusia itu seperti barang tambang. Nabi SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Sing jenenge barang tambang, antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Misalnya contohnya dalam satu gedung ini, ada enggak barang tambang yang kecil tapi mahal? Di sini di gedung ini ada ya. Mungkin di bolam lampu ini ada filamen yang dia terbuat dari barang tambang yang mahal, tungsten. Itu langka ya. Tapi dia bisa memberi manfaat bagi banyak orang.
Mungkin di kipas angin yang berputar, di AC yang sedang menyala, itu ada logam kecil tapi dia nilainya mahal karena sangat dibutuhkan. Disitulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. An-nasu ma'adin kama'adinid dhahab wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, sebagaimana layaknya barang tambang emas dan perak. Ada barang tambang yang sedikit tapi harganya mahal. Ada barang tambang yang segunung, harganya murah. Tergantung dari nilai kemanfaatan. Saya itu pernah penasaran, kenapa emas itu kok mahal? Sampai menemukan sebuah hadis dari Urfujah bin As'ad. Emas sama perak harganya berapa selisihnya? 1 gram emas sekarang pinter 2,7 ya. Kalau perak 1 gram 30.000, jauh sekali selisihnya. Padahal dulu harga emas dan perak itu 1:10 di zaman Nabi SAW. Tapi sekarang kenapa selisihnya terlalu jauh? Ada satu riwayat dari Urfujah bin As'ad. Sahabat Urfujah bin As'ad ini ketika perang, hidungnya itu pernah kepapras pedang sehingga hidungnya putus. Itulah orang Arab ya, karena mancung keluar. Kalau kita perang mungkin hidungnya aman. Lalu oleh beliau radhiyallahu anhu, hidungnya tadi ditambal pakai perak sehingga kepapras, dikasih hidung tambahan hidung perak. Ternyata fa'antana, ternyata makin borok gitu ya. Lukanya itu makin parah sampai jadi bernanah. Lalu oleh Nabi SAW, beliau diperintahkan untuk mengganti dengan emas. Ketika digantikan emas, sembuh, bisa menyatu dengan daging. Dan ternyata itulah kelebihan emas. Emas itu kalau ditempel di badan bisa menyatu dengan badan manusia. Makanya ring jantung itu bahannya emas. Kenapa kok ring jantung bahannya emas? Padahal itu dimasukkan ke dalam pembuluh yang sempit sekali. Dulu bayangan saya ring jantung itu kayak cincin manusia gitu ya, ditaruh di pembuluh-pembuluh. Ternyata tidak. Bentuknya kayak sedotan ya. Kayak sedotan, kemudian dimasukkan ke pembuluh yang sudah bumpet, yang sudah macet karena terlalu banyak lemak-lemak yang nempel. Nah, baru kemudian dia bisa menyatu dengan pembuluh darah. Padahal pembuluh darah itu lembut, kecil, tapi masya Allah emas bisa menyatu di situ. Itulah salah satu kelebihan emas. Untuk laki-laki tidak diperkenankan menggunakan emas sebagai perhiasan, tapi boleh menggunakan emas sebagai pengobatan. Sehingga laki-laki pakai ring jantung emas boleh enggak? Boleh, karena kan ring jantung bukan untuk perhiasan. Betulan, aku punya ring jantung. Bangga atau malah sedih? Ya, karena berarti dia sakit. Tapi kalau pakai perhiasan emas, cincin emas, kalung emas, gelang emas, ini dosa besar. Dan banyak laki-laki yang terkadang pakai kalung emas, kalungan emas. Ini laki-laki berwatak wanita. Artinya apa? Banci. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang memakai cincin emas, langsung dipegang sama beliau tangannya, kemudian ditarik cincinnya, terus beliau banting. Ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Ada di antara kalian yang sengaja untuk menggenggam bara api neraka. Setelah itu ditinggal pergi. Sahabat tadi cuma diam saja. Lalu didatangi oleh sahabat yang lain. Ambil cincin itu, kasihkan ke istrimu. Apa kata sahabat ini? Aku tidak mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW.
Aku tidak mau mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Disinilah bagaimana contoh ketundukan para sahabat, sehingga saat mereka berbuat salah lalu diingatkan, itu enggak bantah. Bahkan ketika benda berharga yang ada di badannya itu dibuang oleh Rasulullah SAW, dia tidak melawan. Buat coba kalau orang zaman sekarang, Pak, cincin emas ya Pak, nggak boleh dipakai Pak. Wah, sudah langsung komentar, nggak terima dan seterusnya. Karena orang sekarang ketika diingatkan, terkadang kebanyakan di antara mereka tidak mau menerima. Baik, kembali ke sini. Kalau perempuan menggunakan perhiasan emas, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Tapi Allah perintahkan jangan dipamerkan, jangan ditampakkan. Maka perhiasan-perhiasan emas itu kalau bisa disimpan. Bahkan sampai perhiasan emas yang ada di kaki, yang kalau digedruk-gedruk nemuni, namanya apa itu? Hah? Gelang kerincing, tapi ditaruh di kaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jangan kamu hentakkan kakimu untuk memberitahu orang lain perhiasan yang tersembunyi di badanmu. Jangan gedruk kaki, jangan menghentakkan kaki untuk membunyikan gemerincing gelang kaki. Kalau Jawa Timur nyebutnya benggel. Benggel itu berarti gelang kaki. Apa namanya kalau daerah sini? Kerincing. Kerincing. Jadi dia dibunyikan biar nanti orang mendengar, oh kakinya ternyata pakai gelang. Kaya sapi. Nah, sapi kan kulundang-kulunding di kalung ya. Kalau ini di kaki. Tapi dia bangga dengan itu. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ketika angkat tangan keroncong. Ketika angkat tangan bunyi. Tapi dipamer-pamer ke, dilirik karo sebelah. Masya Allah, utangnya oke. Karo sebelah dikandani kayak mono galang palsu, aku ngerti tukune ning ndi. Subhanallah. Itu karena saling pamer dengan perhiasan. Baik. Barang tambang dalam kehidupan manusia saling melengkapi. Seseorang ketika dia membangun rumah, dia butuh aneka barang tambang dari yang murah hingga yang sangat mahal. Jadi artinya begini, kita diberi oleh Allah potensi yang beragam. Ada manusia yang harganya mahal, ada manusia yang harganya murah. Dalam arti melihat dari potensinya. Tapi nggak ada ceritanya. Kalau jenengan bangun bangunan, aku butuh emas semua. Dari mulai tanah uruk dipakai emas, lantainya emas, temboknya emas, ada nggak kayak gitu? Tidak ada. Pasti dia butuh barang tambang yang lain. Itulah kehidupan. Kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sehingga dalam satu bangunan ini ada tanah uruk, ada kerikil, ada batu, ada semen, ada batako, ada besi, ada aluminium, ada platinum yang mungkin tersimpan di jam, tersimpan di kipas angin, dan seterusnya. Lalu menjadi satu, terwujudlah sebuah bangunan. Kehidupan juga seperti itu. Ono sing pinter ngandani, ono sing pinter dadi guru, ono sing pinter dadi tukang bangunan, ono sing pinter dadi iki dadi. Masing-masing manusia diberi oleh Allah potensi yang beragam agar kehidupan dunia ini bisa berjalan. Sehingga hidup manusia mereka saling melengkapi. Itulah gambaran potensi manusia yang beragam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka potensi yang berwarna-warni, sehingga mereka bisa saling melengkapi sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya.
Karena itu ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, bisa dia melakukannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka jangan kemudian berpikir aku duduk ustadz misalnya sopopo, enggak kayak gitu. Anda bisa apa? Wah, ini aku insya Allah duwe donya, muga-muga iso nyumbang kegiatan dakwah. Berarti gunakan potensi harta untuk itu. Aku res duwe donya ya Pak, orang pinter, tidak punya harta. Anda punyanya apa? Aku punya tenaga, aku bisa resik-resik, saya bisa bersih-bersih, saya bisa ini, bisa ini. Manfaatkan potensi yang ada untuk memberi kebaikan bagi sesama. Saya kemarin sempat ketemu orang ya, waktu sholat jamaah beliau itu nata sandal. Jadi pas di masjid itu sandalnya bersasian ditata sama beliau rapi gitu ya. Terus saya bilang, loh kenapa kok ditata? Ya saya bisanya hanya ini Pak Ustaz, mungkin semoga ini memberi manfaat bagi yang lain. Madep, betul, Masya Allah. Inilah contoh memberi manfaat apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain walaupun kecil ya. Biasa nih snack kalau pengajian ini yang nyumbang siapa? Banyak. Lalu ada salah satu yang pingin pun benjing snack tetap yang menyumbang banyak orang, tapi saya mau iuran satu macam snack, tak tambahi kerupuk siji. Biar nanti pengajiannya makin meriah. Nah, nek makan kerupuk kan meriah. Biar saya saja yang nyumbang air minumnya, biar saya yang nyumbang ini, biar saya yang nyumbang ini. Sehingga sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada sesama, itulah nilai manfaat. Dan nilai pahalanya tergantung dari kekuatan takwa. Nilai pahalanya tergantung dari kekuatan apa? Takwa. Semakin bertakwa, makin tinggi nilai pahalanya. Maka jangan dilihat besar kecilnya materi, tapi lihatlah seberapa tingkatan takwa yang kita lakukan saat memberi kepada yang lain. Nggih, nyuwun sewu nggih. Coba saya tanya, nanti yang jawab yang bagian belakang. Pertanyaannya, si A gajinya 5 juta, sebulan dia infak 500.000. Si B gajinya 100 juta, sebulan dia infak 5 juta. Infaknya gede mana? Gede mana? Si A gajinya 5 juta, sebulan infak berapa? 500.000. Si B gajinya 100 juta, sebulan dia infak 5 juta. Gede mana? A atau B? Akan cuma 500.000. Hah? 10%. Kalau si B cuma 5%. Maka infak itu tidak dilihat dari besaran nilai yang dikeluarkan, tapi seberapa nilai perbandingan antara yang dikeluarkan dengan yang ditabung. Maka misalnya ada ibu-ibu sampun sepuh, sudah tua, kurban kambing. Dengan bapak-bapak sing sugih, duitnya banyak, korban sapi. Bisa jadi ibu yang korban kambing ini pahalanya lebih gede daripada yang korban sapi yang itu. Karena ibu ini korban kambing satu harganya 2 juta. Jenengan tabungannya pinten? Gini ku tabungan kula Mas. Terus nggih pun telas, tabungannya habis dipakai untuk korban kambing. Mampunya cuman kambing, tapi itu menghabiskan semuanya. Yang korban seekor sapi, Bapak harga berapa ini? Kemarin beli 30 juta Mas. Aku golek sing paling larang, tabungannya sampean miliaran. Sehingga itu tidak menghabiskan semuanya. Gue ini ngomong nganggo anggaran kantor loh Mas.
Baik. Jadi kalau ada orang yang dia beramal tidak dilihat dari besar kecilnya materi, tapi lihat perjuangan dan nilai takwa yang dia lakukan. Ada satu cerita, saya nggak tanya sudah pernah dengar atau belum. Pasti belum. Ada seorang raja, dia bangun masjid dan dia minta tidak boleh ada satupun yang ikut membantu, biar aku sendiri. Nanti masjidnya dikasih nama dia, ya, misalnya namanya Abdul Hamid, ya, nanti masjidnya jadi Masjid Abdul Hamid. Setelah masjid itu jadi dengan semua biaya dari sang raja, dan dilakukanlah peresmian dengan nama Masjid Abdul Hamid. Tiba-tiba raja ini bermimpi. Dalam mimpinya, nama Abdul Hamid tadi diturunkan, diganti Masjid Fatimah. Loh, kok nama saya dihilangkan, malah diganti dengan nama yang lain? Kaget beliau. Akhirnya terbangun. Kemudian beliau merasa nggak nyaman. Ada yang mengganti nama masjid saya, diparani masjidnya, tetap tulisannya Abdul Hamid, tidak ada perubahan. Di malam berikutnya dia mimpi lagi. Dalam mimpi itu dia melihat yang sama, nama Abdul Hamid dicopot, diganti Masjid Fatimah. Beliau juga kaget, loh kok ada yang ganti namanya? Sisanya ditilihi, tetap sama, Masjid Abdul Hamid, tidak ada yang berubah, fisik masjid tetap sama. Sampai kalau nggak salah ketiga kalinya beliau mimpi yang sama. Terus beliau mulai sadar, ini jangan-jangan peringatan. Bukan karena ada orang yang mau berbuat dolim lalu ganti nama masjidnya, tapi ini peringatan yang diberikan oleh Allah untuk dia. Akhirnya dia cari, ada nggak ibu yang namanya Fatimah di sekitar masjid itu. Dicari, ketemu. Ternyata ibu yang bernama Fatimah itu punya tanah di sebelah masjid, kepapras oleh masjid. Beliau wanita yang bukan wanita kaya, tidak punya status sosial, rakyat jelata, orang miskin. Tapi orang ini mungkin menghibahkan tanahnya dengan lebih ikhlas dibandingkan sang raja yang sudah nyumbang tanah paling luas, bangunannya utuh, biaya dari pribadi dia, cuman pingin namanya terpampang di sana. Maka amalnya Bu Fatimah lebih diakui oleh Allah daripada amalnya Pak Abdul Hamid, karena dia ingin membesarkan dirinya. Makanya kalau orang itu beramal, kita memberi manfaat bagi orang lain, bukan dalam rangka untuk nyari pengakuan dari orang, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah nama kita nggak ada di papan saat ditulis ketika korban. Kok jenengku ra ono ya Pak? Wong aku melu nyumbang sapi kok. Kira-kira tanya nggak? Ya? Mungkin kan dia nggak terima. Kenapa nama saya nggak ada? Wong aku ikut nyumbang. Yang lain ditulis kok jenengku ra ono ditulis. Dia nggak terima. Karena dia ketika beramal ingin membesarkan dirinya, bukan membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama mohon maaf untuk yang namanya amal yang dilihat oleh orang, yang bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya status sosial, sehingga disebut orang dermawan, disebut sebagai orang yang royal, disebut sebagai orang yang telah banyak berjasa bagi umat dan masyarakat. Itu beresiko untuk tidak ikhlas. Itu lebih beresiko untuk tidak ikhlas. Contohnya apa Pak? Contohnya haji. Makanya orang kalau berhaji kok tidak dikasih label H, itu gimana kira-kira? Hah? Banyak yang protes, nggak terima dia. Bagi mereka yang mungkin sudah mulai sadar diri, ya tidak dikasih H juga nggak apa-apa. Karena saya tidak berharap gelar H,
Saya adalah orang yang selalu bahagia sehingga banyak hahaha. Maksudnya apa? Selalu tertawa. Maka bagi sebagian orang yang dia sudah mulai sadar, haji bukan dalam rangka untuk nyari gelar. Ada gelar, tidak ada gelar, bagi dia santai saja. Yang penting amal dia ikhlas lillahi ta'ala. Ada nggak Pak orang yang seperti itu? Haji cuma nyari gelar? Hah? Kalau mau disurvei cukup banyak. Kalau mau serius disurvei cukup banyak. Padahal nyuwun pangapunten nggih, kadang di sana juga nggak maksimal. Kadang banyak di antara jamaah haji itu yang meninggalkan aneka kewajiban-kewajiban haji. Jadi jangankan hajinya sah, jangankan mabrur, sah saja belum tentu. Kenapa Pak? Pas haji tidak mabit di Musdalifah. Ketika haji bahkan ada yang tidak lempar jumroh, ada yang tidak mabit di Mina, lebih seneng di hotel transit. Ketika haji malah sibuk ke Jeddah, bolak-balik di Jeddah, jalan-jalan di Jeddah. Ada sebagian jamaah itu ketika di Mekah dia sakit ya. Begitu diajak ke Jeddah sembuh. Akhirnya hotelnya dipindah ke Jeddah karena dia sakit ketika di Mekah. Pas mau wukuf di Arafah, balik lagi ke Mekah, sakit lagi. Masya Allah. Sehingga seperti orang yang ditolak oleh Allah. Mau bertamu, karena jamaah haji itu statusnya apa? Sebagai tamu Allah. Mau bertamu tapi ditolak oleh zat yang memiliki rumah, Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada orang yang karena hartanya itu harta haram, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita bangga dengan amal, padahal tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manusia yang berkah akan didoakan oleh para makhluk. Para makhluk termasuk binatang mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Saya ulangi ya. Para makhluk termasuk binatang mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Sehingga yang punya peran mengajarkan kebaikan bagi masyarakat didoakan kebaikan oleh para malaikat, didoakan oleh makhluk yang tidak berakal, para binatang. Coba kita lihat hadis berikut ini. Dicatat ya. Dicatat biar nggak ngantuk. Nyatat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat siapa tadi? Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan bumi, semut yang ada di lubangnya, sampai ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka mendoakan, mereka semuanya memberikan salawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Memberikan salawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Coba diulangi kalimatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan bumi, semut yang ada di lubangnya, ikan
semuanya memberi sholawat, mereka mendoakan dan memberi sholawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, sehingga jadi guru umat, mengajarkan kebaikan kepada umat, diberi sholawat oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Dan inilah kelebihan bagi mereka yang mengajarkan agama kepada umat. Masya Allah. Berarti sampai kabeh kewan itu ndongakno itu kaya apa, Pak? Kewan kan tidak berakal, Pak. Ya seperti itulah binatang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat di penjelasannya. Binatang diberi ilham untuk mendoakan ampunan bagi para ulama yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Binatang diberi ilham untuk mengajarkan, untuk mendoakan, memohonkan ampunan bagi para ulama yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat. Karena melalui dakwah mereka, pendidikan mereka, masyarakat menjadi kenal agamanya dan semakin bertakwa kepada penciptanya. Sehingga yang dulunya masyarakat itu nggak kenal agama, ora ngerti piye carane salat, ora ngerti piye carane poso, tapi karena dididik oleh salah satu orang yang tinggal di situ, akhirnya masyarakat jadi kenal sholat yang benar bagaimana, cara memakai jilbab yang benar bagaimana, cara beribadah yang benar bagaimana, sehingga jadilah dia orang yang berpendidikan. Sampai akhirnya masyarakat itu menjadi kenal kepada Allah. Ketika masyarakat bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan keberkahan. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi, sehingga binatang pun turut mendapat manfaatnya. Dari sinilah mereka diilhami untuk berterima kasih kepada para ulama dengan memohonkan ampunan bagi mereka. Jadi dari jasa para ulama, masyarakat menjadi bertakwa kepada Allah. Ketika masyarakat bertakwa, terus pripun? Daerah itu jadi berkah. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga keberkahan dari langit dan dari bumi diturunkan oleh Allah ketika masyarakatnya bertakwa. Masyarakat ini kok bisa bertakwa, Pak? Oh, karena ada yang ngajari mereka tentang agama. Dari jasanya tokoh ulama tadi, akhirnya masyarakatnya semuanya paham agama. Masjid yang sebelumnya nggak ada jadi terbangun. Setelah terbangun, ramai dengan pengunjung, banyak orang yang datang ke situ untuk ibadah, sama-sama berbuat taat kepada Allah, sehingga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang pun turut dapat manfaatnya. Karena binatang turut dapat manfaatnya, maka binatang berterima kasih kepada tokoh masyarakat tadi dengan cara apa? Mendoakan, ya Allah ampunilah fulan, ampunilah si A, ampunilah si B, berkat jasanya si A dan si B kami turut mendapatkan keberkahan negeri ini. Berarti sebaliknya, kalau orang ngajari maksiat, maka akan didoakan keburukan oleh para malaikat, didoakan keburukan oleh makhluk-makhluk yang mendapatkan dampak buruknya. Karena gara-gara dia orang jadi bermaksiat, dan ketika masyarakat bermaksiat, maka akan jauh dari keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Dhisik ning kampung kene iki tidak ada, Mas, jadilan kaya ngono. Gara-gara satu orang muncul tradisi seperti itu. Sebelum jadilan mendem.
Nggih. Sebelum main kan apa? Mabuk dulu. Sehingga mabuk dulu baru kemudian bermain jadilah. Maka diajak untuk mabuk dulu. Yang lebih parah lagi kesurupan. Nah, saat kesurupan yang menjadi pawangnya ini nanti terkadang melakukan ritual-ritual penyembahan kepada setan. Dia sajen dulu, akhirnya diikuti sama jin yang menjadi apa? Yang ikut bermain dalam peristiwa itu. Disinilah kita bisa melihat pentingnya sesama muslim untuk saling menjaga dengan mengajarkan kebaikan bagi yang lain. Itulah manusia yang berprestasi. Baik, saya bisa apa Pak Ustadz kira-kira? Karena kan saya cuma manusia biasa, mungkin dari sisi materi tidak punya, dan juga dari sisi ilmu mungkin tidak banyak. Apa yang bisa saya berikan? Nah, mungkin ya, sebagai saran begini, jangan pernah berpikir untuk menjadi orang bermanfaat bagi orang lain harus sempurna 100%. Itu mustahil. Sebab kita bukan nabi. Tapi berikanlah manfaat sebisanya walaupun sedikit. Okay. Makanya Nabi SAW berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Diulangi ya. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kenapa kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sedikit? Karena kebaikan ini dibutuhkan oleh semuanya, walaupun sedikit. Jangan sewu, ya. Misalnya jenengan masak, mbok kono tonggone dibagi, mong koyo ngene kok digekno wong. Akhirnya dia terhalangi untuk berbuat baik karena dia meremehkan kebaikan tadi. Terhalangi untuk berbuat baik sehingga dia nggak jadi untuk berbuat baik. Ngomong koyong ini kok dikekno wong. Ngoten nggih? Ada nggak orang gitu? Dia pulang dari safar bawa oleh-oleh. Mbok tonggone iku dikeki oleh-oleh. Ngomong koyong ini kok dikekno isin. Nah, itu sama dengan meremehkan kebaikan sampai menghalangi dia untuk berbuat kebaikan. Karena kamu meremehkan kebaikan, akhirnya kamu nggak jadi melakukan kebaikan itu. Padahal orang untuk bisa memberikan kebaikan bagi yang lain itu bisa dengan sangat mudah. Di saat yang sama, bagi penerima kebaikan jangan meremehkan. Koyong ini kok dikekno wong to? Jangan lihat besar kecilnya hadiah, tapi lihatlah hati yang diberikan kepadamu. Karena memberi hadiah itu sama dengan berbagi hati. Sehingga walaupun dia cuma ngasih hadiah A, ngasih hadiah B, tapi karena ini berangkat dari suasana saling mencintai, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Saya mau tanya, hadiah sapu tangan itu berharga? Berharga ya? Kata jenengan riyen waktu SMA kan ya, cuman dikasih sapu tangan sama siapa? Teman sekolahnya. Itu tanda apa itu? Hah? Tanda apa? Tanda umbelen. Makanya dikasih sapu tangan, dikasih tisu. Jadi jangan melihat besar kecilnya hadiah. Walaupun kecil, tapi itu berangkat dari perasaan perhatian. Berangkat dari perasaan apa? Saya mencintai kamu. Itu bernilai besar. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Saya pernah ketemu bapak-bapak nih. Beliau itu dikasih sarung bekas oleh salah satu jamaah. Jadi jamaah ini ibu-ibu, usianya mungkin 80-an tahun, suaminya meninggal.
Nah, terus sarungnya suaminya itu dikasihkan ke bapak ini yang usianya mungkin 70-an tahun. Waktu saya mampir ke masjid itu, beliau bilang, sarung ini dikasih ibu itu. Sering tak pakai, tak tunjukkan ke beliau. Nek sarungnya tak pakai. Sehingga kalau ngasih hadiah kepake seneng enggak? Kenapa? Berarti diajeni, dihargai, dan kita akan merasa bahagia. Itulah makna la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Sehingga kalau orang sudah memberikan kebaikan bagi kita, sekecil apapun, hargai. Selanjutnya, kita akan beralih ke pembahasan tentang tabarruk. Lihat di halaman 36. Tabarruk atau ngalap berkah. Mencari berkah dari makhluk yang berkah, mencari berkah dari makhluk yang berkah, tentu ada aturannya. Dan semua aturan itu tujuannya adalah agar ngalap berkah tadi tidak mengantarkan kepada perbuatan yang menyimpang, terutama praktek kesyirikan. Ada nggak Pak ngalap berkah yang salah? Banyak sekali. Terutama di zaman ketika orang itu gandrung dengan kata-kata wali, tapi salah dalam menempatkan diri. Ini kita sebutkan contohnya. Berikut beberapa bentuk ngalap berkah yang tidak melanggar aturan syariat. Pertama, ngalap berkah dengan Al-Quran. Ngalap berkah dengan Al-Quran bentuknya adalah dengan mempelajarinya, mentadabburi maknanya, dan berusaha mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran ini sebagai kitab yang diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, supaya mereka mentadabburi, memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang memiliki pikiran. Sehingga keberkahan Al-Quran, apabila Al-Quran itu diapain? Direnungkan, ditadabburi. Maka ngalap berkahnya Quran, diwoco, direnungkan maknane, baca terjemahannya berkali-kali. Oh, maksudnya kayak gini. Itulah keberkahan Al-Quran. Praktek yang salah dalam hal ini adalah menjadikan Quran sebagai jimat, atau Al-Quran dijadikan teh celuk. Sehingga Quran sing wis kuning-kuning nih kono disobek, digulung, terus dia apa? Dicelupkan di air. Lalu diapain? Diminum. Tujuannya apa? Ah, niki ngalap berkah Quran. Subhanallah. Ini cara ngalap berkah yang salah. Baik. Yang kedua, tabarruk dengan ulama. Bentuk ngalap berkah dengan ulama adalah dengan menimba ilmu darinya. Karena ulama adalah ahli waris para nabi yang mempelajari ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya." Para ulama adalah ahli warisnya nabi. Ahli waris itu siapa yang paling banyak warisan? Siapa yang mendapatkan warisan paling banyak? Ya, yang terdekat. Gitu. Bisa anak, kalau nggak ada anak siapa? Hah? Yang terdekat. Hubungannya? Bapak. Kalau anak tidak ada, bapak tidak ada, ibu dapat sepertiga, istri dapat seperempat, bisa dapat seperdelapan kalau mayit punya anak. Tapi secara intinya ya, bahwasanya ahli waris yang mendapatkan warisan paling banyak adalah yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Kula baleni malih nggih. Ahli waris yang paling banyak mendapatkan warisan adalah yang paling dekat hubungannya dengan mayit.
Sehingga para ulama disebut ahli warisnya para nabi. Maka semakin banyak ilmu dan pemahaman agama yang dia miliki, makin dekat kedudukannya dengan para nabi. Karena itulah besok di surga, orang yang derajatnya paling dekat dengan para nabi adalah derajatnya sinten? Ulama. Para nabi, di bawahnya derajat para sahabat, di bawahnya lagi derajat ulama. Itu tingkatan derajat di surga, karena para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar maupun dirham, tidak meninggalkan warisan berupa uang. Warrathul ilma, tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu berarti dia mengambil jatah yang banyak dari warisan nabi. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan warisan nabi, maka cara yang paling tepat adalah datang ke majelis ilmu. Pernah satu ketika Abu Hurairah itu mengumumkan di pasar. Di pasar itu tempatnya orang ngapain? Nimbang barang, ngitung duit, jualan, padu, royoan dan seterusnya. Itu isi pasar ya. Lalu Abu Hurairah datang ke pasar, kemudian dia menyampaikan, kalian ini kenapa ada di sini? Apa kalian nggak tahu kalau sekarang warisan Nabi SAW sedang dibagi di masjid? Yang benar, iya. Baik, langsung ditinggalkan barang-barang itu, peleper-peleper semuanya menuju masjid. Semuanya langsung berlari menuju masjid. Sampai di masjid, mereka tidak melihat ada orang sedang bagi harta. Akhirnya balik lagi ke pasar, golek Abu Hurairah, ketemu, loh, katamu warisan Nabi SAW sedang dibagi. Kami sudah datang di masjid, tidak ada apa-apa. Kamu lihat apa di masjid? Ada yang baca Quran, ada yang sedang belajar, kemudian ada yang sedang mempelajari Al-Quran, ada yang menyampaikan kemudian didengar oleh beberapa orang. Itulah warisan Nabi SAW. Al-Quran itu warisan Nabi SAW. Ilmu yang disampaikan oleh seseorang kemudian didengerin sama orang lain, itulah warisan Nabi SAW. Karena Nabi itu meninggalkan warisan berupa ilmu. Ngalah berkah dengan ulama adalah dengan belajar ilmu atau belajar adab dari mereka, bukan dengan mengkonsumsi sisa makanan mereka atau minum sisa minuman mereka. Apalagi jaluk diidoni. Simbah kula nyuwun kula diidoni ya. Itu kok nggo apa? Loh, jare idune sampean iki obat. Ini ada cerita real ya, di daerah Jawa Timur. Kula niki Jawa Timur. Jadi ada anak ya, ada seorang remaja belum menikah, diajak oleh bibinya, "Mbok, saya ditemani kemana? Ke tempat A di salah satu kabupaten di Jawa Timur." Dia berangkat dari kabupaten B ke kabupaten A. Sampai di kabupaten A, dia ke sebuah tempat. Di rumah itu diyakini tinggalnya menjadi tempat tinggal seorang wali. Akhirnya dia masuk ke rumah itu. Sama juru kunci ditanya, "Ada hajat apa?" "Oh, saya pengen ini biar jualan saya laris, biar nanti dagangan saya laris." Terus masuk ke dalam sebuah ruangan, rumah tua. Ternyata yang nunggu di itu banyak sekali. Ada banyak sekali orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Tidak berselang lama, tiba-tiba keluar bapak-bapak dari sebuah pintu tanpa busana, dalam kurung udo telanjang bulat lat ya, sampai kelihatan semuanya, ngerokok. Nah, sambil ngerokok.
Begitu dia rokok, mungkin belum sampai separuh ya, rokoknya dibuang, orang itu rebutan untuk mendapatkan. Nah, ada ibu-ibu yang mendapatkan rokok itu dikasihkan ke anak kecil. Dia bawa anak kecilnya, iki disedot, iki barokah wali. Masya Allah. Jadi itu kira-kira akalnya ada di mana? Ya? Akalnya ada di mana? Dan sampai sekarang seperti itu kadang nongol di TV ya. Wali Majedub. Majedub ini apa? Gendeng. Sehingga ada orang gila. Ya, ada orang gila yang katanya ini adalah keturunan Habib gitu. Ya, dia gila. Ya, cuman kadang pakai kolor tok, terus duduk di mimbar, kemudian dikasih rokok. Orang di kanan kirinya zikir. Nanti kalau rokoknya dibuang rebutan, gantian dipakai. Ya. Dan seperti ini di Indonesia masih banyak. Selama di Indonesia masih banyak seperti ini, itu bukti bahasanya ya, masih banyak yang kacau agamanya. Sehingga butuh banyak pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan arahan kepada mereka tentang bagaimana cara ngalah berkah yang benar. Kemudian di situ juga ada ngalah berkah dengan perbuatan. Misalnya kumpul saat makan akan mendapatkan keberkahan. Nabi SAW pernah bersabda, "Istami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi." Kalau makan kumpul, sebut nama Allah agar kalian diberkahi. Maka kalau makan jangan sendiri-sendiri. Sepiring berdua suami istri, atau satu nampan dengan banyak orang, itu lebih bagus. Termasuk memperhatikan adab ketika makan dengan mengambil bagian tepi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang dinyatakan berkah, seperti makan buah zaitun atau minum zam-zam. Dan hanya satu air, diingat ya, hanya ada satu jenis air di dunia ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai air yang berkah. Selain itu tidak ada, yaitu air zam-zam. Inilah air yang bisa jadi obat. Ada satu lagi, yaitu air hujan ya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Nah, sementara air dari sumur A, sumur B, sumur C itu tidak ada jaminan berkah. Rumah saya jarak ke timur kira-kira 3 kilo, itu ada kuburan wali. Nah, di kuburan itu ada sumur. Sumur itu diyakini airnya berkah. Terus ditimbo, ditaruh di gentong. Nah, kita kalau mau minum, itu minum pakai air gentong itu. Isinya uget-uget. Dulu waktu saya kecil ya minum. Wah, ini air berkah. Jadi di gentong itu dicidui, diminum. Padahal Masya Allah penuh dengan jentik, uget-uget. Tapi yang ngalah berkah di situ banyak. Kemudian ada tabarruk dengan tempat-tempat yang berkah, seperti dengan kota Mekah dan Baitul Maqdis. Caranya adalah dengan beribadah di sana. Karena beribadah di tempat yang mulia, maka nanti akan menghasilkan pahala yang lebih besar. Ada juga yang keenam, tabarruk dengan doa orang soleh. Misalnya ngalah berkah dengan para sahabat, para wali dan orang soleh. Bentuknya adalah meniru kebaikannya, mencontoh, belajar ilmu darinya, dan minta didoakan. Bukan berebut sisa makanan. Dinyatakan oleh Ad-Dhahabi dari Husain bin Ismail dari ayahnya, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'a 5,000 au yazidun. Yang kumpul di majelisnya Imam Ahmad, pesertanya, peserta kajian Imam Ahmad itu kurang lebih 5.000 orang. Sekitar 5.000 orang. Masya Allah. 5.000 orang itu ditaruh di mana? Berarti masjidnya mungkin nggak cukup.
Ini kajiannya di luar. Hanya ada 500 yang menulis hadis. Sisanya mereka tidak datang untuk belajar nulis, tapi mereka datang untuk belajar adabnya Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad ketika beradab di majelis, itu yang dipelajari. Cuman pengen ketemu orangnya, memperhatikan, Masya Allah, orangnya sopan santun, orangnya sopan ketika menyampaikan kajian, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia yang selalu menebarkan kebaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai halaman 42. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas 10 amalan yang pahalanya tidak terputus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Monggo. Jenengan guru nama? Nggih, guru PKN. Guru PKN. Oh. Sejarah dan PKN. Alhamdulillah. Kalau orang jadi guru yang amalannya dan pahalanya terus bersambung, tidak putus, apakah itu guru agama ataukah termasuk guru ilmu umum? Kalau ilmu agama jelas ya. Karena ilmu agama ini dibutuhkan oleh orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang apakah juga termasuk untuk guru ilmu umum? Penjelasannya begini. Jika ilmu umum tadi diajarkan kepada orang lain, lalu dengan ilmu itu orang tersebut bisa mencari sumber penghasilan, sehingga dengan ilmu itu dia bisa bekerja. Dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan sumber pendapatan. Maka yang ngajari tadi turut mendapatkan pahala selama ilmu itu dimanfaatkan. Sehingga misalnya jenengan ngajari ilmu A, yang ilmu ini dipakai oleh orang tersebut nggo nyambut gawe, sehingga bisa dia gunakan untuk bekerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan dia dan anak istrinya. Maka selama ilmu itu dipakai, nanti yang bersangkutan dapat pahala. Nah, berarti kalau ada ilmu yang kira-kira diajarkan tapi tidak dimanfaatkan, ya berarti kan tidak ada penggunaan ilmu tersebut dari orang yang diajari. Misalnya jenengan ngajari sejarah atau PKN kepada salah satu siswa, lalu dari pendidikan itu siswa tadi menggunakan ilmunya untuk menjadi peneliti sejarah, sampai jadi wong gede, wong dhuwur karena punya jasa dalam meneliti sejarah. Ya bisa jadi gurunya yang ngajari turut mendapatkan pahala. Makanya jangan remehkan guru TPA. Karena guru TPA ini yang ngajari anak kecil pertama kali bisa baca Quran. Saat dia bisa baca Quran, sampai gede baca Quran terus, maka guru yang pertama kali ngajari tadi turut dapat. Saya masih ingat siapa guru saya yang ngajari saya bisa baca Quran. Sehingga dulu baca Qurannya pakai turutan. Tahu turutan ya? A-fathah, alif kasroh i, alif doma u, a u. Seperti ini raiso-iso gitu. Sehingga baca Quran panjang pendeknya nggak ngerti, ada idhar ikhfa nggak ngerti. Sampai saya ikut TPA, kemudian belajar Iqra. Iqra ini karyanya siapa? Pak As'ad Humam. Nah, saya itu kemarin ketemu sama orang, kenalan.
kenalkan, nama saya ini, saya cucunya Pak As'ad Humam. Masya Allah, saya termasuk orang yang iri dengan beliau. Karya beliau luar biasa. Saya bisa baca Quran dari karyanya Pak As'ad Humam. Iqra jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6, ngerti tentang hukum-hukum tajwid sampai bisa baca Quran. Itu andaikan karya saya itu senang sekali. Masya Allah. Dan ini Allah berikan kepada Pak As'ad Humam. Saya ketemu dengan cucu beliau. Saya doakan ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati Pak As'ad Humam yang telah memberikan banyak jasa dan kebaikannya sehingga banyak kaum muslimin yang bisa membaca Quran di Indonesia. Nah, penjawab baik, demikian. Pribon. Nggih. Bagaimana kalau seperti jamaah kemudian memberikan yang didapat memberikan kepada yang lain walaupun hanya sedikit, apa juga dapat doa dari makhluk-makhluk yang lain itu tadi. Nggih. Kalau ustadz kan bisa menyampaikan di depan banyak orang. Lah kalau jamaahnya yang nggak bisa seperti itu, lalu dia menyampaikan ke yang lain, apakah juga bisa didoakan oleh makhluk-makhluk tadi? Selama mereka berbagi ilmu dan kebaikan bagi orang lain semampunya, lalu diikuti oleh orang lain, maka insya Allah dia turut mendapatkan doa kebaikan tadi. Sehingga misalnya jenengan ya, pakai HP terus dapat video bagus nih, bukan video viral ya, video bagus. Ini insya Allah bisa ngajak orang untuk jadi lebih baik, di share di grup WA. Nanti ketika di share, ya ting celebung nih kok, ono sing setuju, ono sing gak setuju, ono sing komentari podes, ono sing gak karu-karuan. Tapi diam saja, tenang. Yang penting pokoknya saya sudah berbagi. Insya Allah jika Anda berbagi itu dan ada 1-2 orang dapat hidayah, maka kita menjadi salah satu sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala atau tidak? Dapat. Sehingga jangan malas untuk berbagi. Wallahu a'lam. Kalau kita misalkan dari guru TPA dengan pengetahuannya apa itu, kalau kita ngajarin misalkan anak kecil dia baru bisa baca Quran dari kita, terus sampai gede itu kan pahalanya ke kita tuh. Kalau kita ngajarin, kita jadi guru dengan tujuan mendapatkan pahala yang seperti itu. Boleh ya. Jadi guru TPA dengan tujuan biar dapat pahala yang terus mengalir, boleh atau tidak? Boleh. Pahala itu yang dijanjikan oleh Allah, dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah termasuk ikhlas dalam beramal. Ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.